Perkenalkan, nama saya Wibisono Donitua Aritonang. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Saya Teknik, dan saya berkuliah di Universitas Sangga Buana. Saya akan menjelaskan tentang materi Electronic Commerce atau e-commerce. Sebelum masuk ke materinya, pasti kita sudah tahu apa itu e-commerce, karena salah satu kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan sekarang. Nah, pasti banyak yang bertanya, apa itu e-commerce? E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik, untuk televisi, telepon, atau hal lain-lainnya. Lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Pengembangan teknologi khususnya internet mempengaruhi banyak bidang kehidupan dari segi pembelian, pembelanjaan, dan kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan bisa membayar hal-hal lain yang sangat penting atau sangat-sangat mendesak. Pemahaman tentang e-commerce ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang bagaimana sistem e-commerce dan pasar. Istilah e-commerce ini digunakan untuk menggambarkan sebuah transaksi menggunakan media elektronik seperti melalui handphone atau hal-hal lainnya atau gadget lainnya. Sedangkan marketplace tersendiri merupakan salah satu model dari e-commerce-nya dan berperan sebagai perantara atau tempat untuk penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang tersebut hanya perlu membeli semua aktivitas lainnya seperti manajemen situs web telah diambil dan oleh sebuah platform situs seperti Shopee dan Lazada dan lain-lainnya. Itu menjadi sebuah contoh marketplace. Selain kelebihan tersebut, ada juga kekurangannya. Saat memproses transaksi jual beli melalui internet, kerugiannya adalah pembeli tidak dapat melihat barangnya langsung atau memegang bahan dari bahan yang ingin dibeli tersebut. Hal ini bisa banyak menyebabkan orang-orang tidak ingin melakukan transaksi melalui online karena menyebabkan kekecewaan secara pribadi. Dalam hal produk elektronik, pembeli mungkin mengalami kesulitan mengulangi garansi atau melakukan pembelian agar bisa tercapai. Saat melakukan transaksi online, kepercayaan adalah aset terpenting bagi penjual dan pembeli karena mereka tidak pernah bertemu atau tidak kenal sama sekali dan kita tidak tahu bagaimana si penjualnya benar-benar ingin berjualan atau melakukan penipuan online. Baik, saya akan melanjutkan tentang tahap selanjutnya mengenai tentang jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B. Jenis ini adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain dalam model e-commerce. Ini pembelinya biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen dan lain-lain. Yang kedua ada business to customer. Dalam e-commerce, jenis e-commerce ini perusahaan menjual produk lain yang membutuhkan melalui internet. Kegiatan tersebut termasuk dalam e-commerce. Ini kata lainnya adalah C2C, adalah transaksi online antara dua orang. Selanjutnya ada customer to business. Customer to business ini adalah seperti B2C. E-commerce C2B ini adalah seperti sistem di mana seseorang menjual produk atau layanannya ke perusahaan, misalnya desainer grafis, menawarkan dan menjual logo ke perusahaan seperti dalam bentuk makanan dan lain-lain. Dari perkembangan ini pasti kita tahu ada manfaat dari e-commerce ya. Perkembangan dari industri e-commerce di Indonesia sangat pesat dengan banyaknya pebisnis online. Mungkin kita akan tahu bagaimana cara kita sebagai memotivasi kita atau ingin seperti mereka. Dengan perkembangan zaman sekarang mungkin kita sudah paham bagaimana transaksinya. Yang dari saya ambil ada beberapa manfaat e-commerce yang sangat penting bagi kita. Pertama itu ada jangkauan yang luas, biaya yang cukup rendah, tidak perlu stok barang sendiri, dan keempat memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah, dapat mempelajari kebiasaan pelanggan, bekerja sama dan di mana saja. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan saya itu perkembangan teknologi dalam perdagangan elektronik atau e-commerce berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. E-commerce bukan hal yang asing dalam dunia bisnis. Perkembangannya semakin cepat, ini mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan menggunakan media elektronik atau media lainnya. Dalam penjelasan ini kita bisa mengambil sisi dampak positif dan negatifnya. Sekian dari saya.
Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas mohon dimaklumi. Terima kasih.